bertemu dengan Tuan Fang, salah satu klien mereka. Namun perlakuan Tuan Fang sangat tidak disukai oleh Cheng Yao. Tak berselang lama, tiba-tiba saja Cheng Yao mendengar pria yang sedang bernegosiasi dengan seorang wanita. Tetapi obrolan itu malah memperlihatkan jika pria tersebut sedang ingin menjual dirinya, sebab mereka membicarakan perihal tarif pelayanan dan pria itu bernama Qian. Lalu karena perlakuan Tuan Fang sudah sangat keterlaluan, akhirnya Cheng Yao memberanikan diri untuk memberontak dan bergegas pergi meninggalkannya. Cheng Yao pun benar-benar kesal atas perlakuan itu. Melihat kekesalan Cheng Yao membuat Ting berusaha menenangkannya. Mereka juga kembali melihat Qian menaiki mobil yang begitu mewah. Beberapa hari kemudian, akhirnya Cheng Yao mendapatkan pekerjaan baru di sebuah perusahaan firma hukum. Cheng Yao juga menemukan rumah baru untuk tempat tinggal selama ia bekerja. Namun tak disangka Cheng Yao malah kembali bertemu dengan Qian. Bahkan ternyata Qian tinggal di rumah yang sama dengan Cheng Yao karena pemilik rumah tersebut menerima uang sewa dari mereka berdua. Maka dari itu Cheng Yao berusaha membuat rumah tersebut menjadi miliknya. Beruntung usaha Cheng Yao berhasil. Melihat rumah itu membuatnya merasa sangat bahagia. Tetapi tiba-tiba saja Qian juga ikut masuk ke rumah tersebut. Karena Qian benar-benar harus tinggal di sana selama beberapa waktu. Namun mereka masih saja berdebat. Sampai akhirnya pemilik rumah itu pun ada di sana. Kedatangan pemilik rumah membuat Cheng Yao memperlihatkan jika ia adalah seorang pengacara. Bahkan Cheng Yao berpura-pura memiliki hubungan dengan Qian, atasannya di firma hukum Junheng. Kali ini Cheng Yao berani berkata seperti itu karena ia belum mengetahui bahwa pria yang ada di sana adalah Qian. Setelah perdebatan panjang, akhirnya pemilik rumah menyarankan agar mereka tinggal bersama sebab rumah tersebut juga memiliki 2 kamar. Lalu setelah pemilik rumah itu pergi, Qian langsung membuat perjanjian. Jika setelah urusannya selesai, maka ia akan segera pergi dari rumah tersebut. Bahkan Qian pun ingin membayar uang sewa 2 kali lipat pada Cheng Yao. Mengetahui hal itu membuat Cheng Yao menyetujuinya. Di malam hari, Qian dan Cheng Yao sedang berada di balkon rumah. Saat itu Cheng Yao membuat beberapa aturan yang harus Qian turuti. Tetapi Cheng Yao malah menganggap jika Qian masih bekerja sebagai laki-laki bayaran. Maka dari itu Cheng Yao terus berusaha menyadarkan Qian. Tetapi Qian malah tidak habis pikir dengan apa yang Cheng Yao katakan. Kemudian Cheng Yao pun membersihkan ruang kamarnya. Namun ia kepo dengan apa yang sedang Qian lakukan. Dan ketika Cheng Yao melihat kamar Qian, ia malah merasakan suasana yang begitu seram. Bahkan Cheng Yao juga mendengar Qian yang sedang berbicara dengan seorang wanita. Padahal sebenarnya wanita itu adalah klien Qian. Tak berselang lama, tiba-tiba saja Qian memergoki Cheng Yao yang sedang menguping. Dan lagi-lagi Cheng Yao terus meminta Qian untuk mencari pekerjaan yang baik. Apalagi Qian begitu pintar memberikan nasihat hukum. Tak berhenti di sana, hubungan mereka juga masih sangat tidak akrab sama sekali. Setelah itu, Qian dihubungi oleh Wu Jun. Ternyata Qian mengidap insomnia dan Wu Jun membantu Qian untuk konsultasi dengan beberapa dokter agar Qian bisa normal kembali. Bahkan Wu Jun menyiapkan barang-barang untuk membantu Qian tertidur nyenyak. Lalu Qian pun langsung beristirahat. Tetapi ia malah mendengar Cheng Yao yang sedang membersihkan rumah sambil bernyanyi. Tak disangka nyanyian Cheng Yao benar-benar berhasil membuat Qian tertidur pulas. Namun Qian masih belum menyadari hal itu. Dan saat Qian keluar kamar, ia malah mendapati semua ruangan sudah diberikan pembatas oleh Cheng Yao. Keesokan harinya, Cheng Yao mulai masuk bekerja di firma hukum Junheng. Cheng Yao juga langsung diberitahu oleh salah satu rekan kerja tentang firma hukum tersebut. Mengetahui bahwa Qian adalah atasannya membuat Cheng Yao menjadi sangat bahagia. Tetapi ternyata Qian merupakan seorang atasan yang begitu tegas dan disiplin. Cheng Yao juga disapa oleh Bao, Yu Fei, dan Tan Ying. Lalu Bao dan Yu Fei membawa Cheng Yao untuk melihat ruangan rahasia Qian. Ternyata ruangan tersebut merupakan ruang penyimpanan semua penghargaan Qian, sekaligus barang ancaman yang pernah dikirimkan pada Qian. Tak berselang lama, Qian pun ada di sana.
Kedatangannya benar-benar membuat Cheng Yao menjadi sangat terkejut. Setelah itu, Qian pun langsung memanggil Cheng Yao ke ruangannya. Kali ini Cheng Yao segera merubah sikap, sebab ia begitu ingin menghormati Qian sebagai bos sekaligus idolanya di dunia pengacara. Namun tak disangka Qian malah mengingatkan Cheng Yao jika di antara mereka tidak boleh sampai memiliki perasaan, karena hanya akan ada urusan pekerjaan. Cheng Yao juga baru mengetahui bahwa wanita yang sedang bersama Qian di restoran beberapa waktu yang lalu adalah ibunya sendiri. Di malam hari, Cheng Yao sedang membersihkan rumah sembari mengobrol dengan Ting lewat sebuah video call. Lalu Cheng Yao masuk ke kamar Qian karena ia mendengar suara dari kamar tersebut. Dan tanpa sengaja, Cheng Yao malah menjatuhkan sebuah patung yang ada di kamar itu. Hal tersebut membuat Cheng Yao menjadi sangat panik. Apalagi tiba-tiba saja Qian malah sudah pulang ke rumah. Hal itu membuat Cheng Yao berusaha untuk mengulur waktu agar Qian tidak masuk ke kamar. Tetapi usaha Cheng Yao pun gagal, sebab Qian tetap mengetahui kesalahan Cheng Yao. Akhirnya Qian pun langsung mengusir Cheng Yao dari rumah tersebut. Lalu ketika Cheng Yao sedang menunggu taksi, Qian malah ada di sana. Awalnya Cheng Yao berpikir bahwa Qian akan berubah pikiran. Tetapi ternyata Qian malah membantu Cheng Yao untuk memesan taksi. Kali ini Cheng Yao memutuskan untuk tinggal di perusahaan karena ia tidak memiliki cukup uang untuk menginap di hotel. Saat itu Cheng Yao pun pergi ke gudang untuk beristirahat karena ia berpikir tidak akan ada orang yang masuk ke ruangan tersebut. Lalu setelah Cheng Yao selesai membuat tempat tidur, ia malah kembali menemukan benda yang menyeramkan. Namun Cheng Yao tetap bisa tertidur lelap. Sementara itu Qian malah tidak bisa tertidur karena insomnianya kembali kambuh. Di sisi lain Cheng Yao bermimpi buruk. Hal tersebut membuatnya keluar dari ruangan itu. Tetapi tiba-tiba saja Qian malah ada di sana. Mengetahui kedatangan Qian membuat Cheng Yao terus berusaha untuk bersembunyi. Setelah keadaan aman, Cheng Yao pun kembali untuk beristirahat. Keesokan harinya, Cheng Yao bersama rekan kerja yang lain sudah mulai bekerja. Namun Bao menegur Cheng Yao karena melihat wajah Cheng Yao yang kekurangan istirahat. Hal itu membuat mereka membicarakan Qian. Tetapi tak berselang lama, Qian pun ada di sana. Kedatangannya benar-benar membuat mereka semua terkejut. Lalu Cheng Yao segera menutupi mata pandanya. Tan Ying juga ada di sana untuk memperbaiki make up. Setelah selesai, Cheng Yao dan Qian malah berbarengan keluar dari toilet. Qian pun meminta Cheng Yao untuk segera masuk ke ruang rapat. Kali ini mereka mendapatkan kasus yang begitu besar. Tetapi karena Cheng Yao masih belum berpengalaman, akhirnya ia tidak mendapatkan kesempatan untuk mengeluarkan pendapat. Bahkan Qian malah dengan berani merendahkan kemampuan Cheng Yao. Qian juga tidak segan ingin memecat Cheng Yao jika selama 1 bulan Cheng Yao tidak memperlihatkan perkembangannya. Dan di hari berikutnya Cheng Yao terbangun karena mendengar suara seseorang. Hal itu membuatnya bergegas untuk bersiap-siap bekerja, walaupun jam masih menunjukkan pukul 5 pagi. Tak disangka ternyata orang yang ada di perusahaan adalah Qian. Hal tersebut membuat Cheng Yao berakting agar Qian tidak mencurigainya tinggal di perusahaan. Cheng Yao juga sempat mengatakan jika mata panda Qian sudah sangat terlihat jelas karena ia terus bekerja keras. Hal itu membuat Qian baru menyadari dan ia langsung memakai kacamata hitam untuk menutupi mata panda tersebut. Kemudian Cheng Yao terus saja berusaha mengambil hati Qian, tetapi usaha Cheng Yao tidak membuahkan hasil sama sekali. Lalu Cheng Yao kembali bekerja dengan rekan yang lain. Tak berselang lama, Wu Jun pun ada di sana. Kali ini ia sangat memuji kecantikan Cheng Yao. Sebelum akhirnya Wu Jun pergi menemui Qian. Dan di malam hari, Cheng Yao terus menunggu Qian pergi dari perusahaan. Tetapi Qian malah tidak kunjung pergi. Bahkan Qian juga tidak terlihat mengantuk sama sekali. Sementara Cheng Yao terus berharap Qian segera pergi agar ia bisa beristirahat. Melihat Cheng Yao yang sudah kelelahan membuat Qian bergegas meninggalkan perusahaan. Kepergian Qian tersebut langsung dimanfaatkan Cheng Yao untuk segera tidur. Tetapi di pertengahan malam Qian malah kembali ke perusahaan.
Saat itu akhirnya Qian mengetahui jika selama beberapa hari ini Cheng Yao tinggal di perusahaan. Hal tersebut membuat Qian langsung membangunkan Cheng Yao. Kedatangan Qian benar-benar membuat Cheng Yao sangat terkejut. Cheng Yao juga terus berusaha menjelaskan semuanya pada Qian. Beruntung Qian mengizinkan Cheng Yao untuk tetap tinggal di sana selama beberapa hari, sampai ia menemukan tempat tinggal yang baru. Tak hanya itu, Qian pun ingin tahu bagaimana caranya Cheng Yao bisa tertidur di tempat tersebut. Dan jawaban Cheng Yao hanya sederhana, sampai membuat Qian tidak mempercayainya. Lalu Cheng Yao kembali terbangun karena mendengar suara hujan turun. Hal tersebut membuat Cheng Yao bersemangat untuk bekerja. Ia juga sarapan pagi dengan masakan yang dibuatnya. Bahkan ketika Cheng Yao sedang menghafal pasal hukum, Qian malah sudah berada tepat di belakangnya. Qian pun merasa heran sebab Cheng Yao begitu bahagia hanya karena menghafal pasal. Melihat Qian yang sedang bekerja keras membuat Cheng Yao semakin mengaguminya. Cheng Yao juga membuat kopi untuk Qian. Tetapi kebaikan Cheng Yao malah tidak diterima dengan baik oleh Qian. Hal itu pun tidak membuat Cheng Yao merasa sedih, sebab Cheng Yao sedang ingin berjuang untuk mendapatkan tugas dari Qian. Dan di hari itu Cheng Yao berhasil mendapatkan tugas pertamanya. Hal tersebut benar-benar membuat Cheng Yao sangat bahagia. Walaupun ia tidak mendapatkan imbalan apapun. Bahkan Cheng Yao harus melewati hujan yang begitu lebat. Di malam hari, Cheng Yao kembali ke perusahaan dengan tubuhnya yang basah karena hujan. Namun ia malah mendapati listrik dan air di perusahaan padam. Akhirnya Cheng Yao meminta bantuan Qian untuk memperbaiki kerusakan itu. Tetapi Qian malah tega menolak permintaan Cheng Yao. Padahal Cheng Yao juga sempat ingin menumpang mobil Qian untuk pergi ke hotel. Lalu ketika Qian ingin masuk ke mobil, ia baru merasa kasihan pada Cheng Yao. Akhirnya Qian kembali menemui Cheng Yao. Ia juga mengizinkan Cheng Yao untuk membersihkan diri di kamar mandi rumahnya. Setelah selesai membersihkan diri, Cheng Yao berinisiatif ingin memasakkan makanan untuk Qian sebagai tanda terima kasih. Awalnya kebisingan Cheng Yao memasak membuat Qian tidak bisa tertidur. Namun saat Cheng Yao bernyanyi, Qian malah tertidur pula sampai di pagi hari. Hal itu pun membuat Qian tidak menyangka sama sekali. Saat itu Qian langsung membangunkan Cheng Yao yang tertidur di sofa. Hal tersebut pun membuat Cheng Yao sedikit terkejut. Cheng Yao juga menjelaskan alasan mengapa ia sampai bisa tertidur di sofa. Kali ini Qian baru mengetahui jika suara hujan bisa membuat manusia merasakan ketenangan. Tetapi Qian malah tidak mempercayai hal itu, karena Qian mulai berpikir apakah nyanyian Cheng Yao yang membuatnya bisa tertidur pulas. Pemikiran tersebut tetap tidak berhasil membuat Qian menyadari jika memang Cheng Yao lah yang berhasil menyembuhkan insomnianya. Di sisi lain, Cheng Yao sedang berada di perusahaan. Kali ini Cheng Yao dibuat bahagia karena Qian meminta Yu Fei untuk memberikan Cheng Yao sebuah file, dan file tersebut berisi tentang kasus yang harus ditangani oleh perusahaan firma hukum mereka. Tak hanya itu, Cheng Yao juga dimasukkan ke grup Bao beserta dua rekan yang lain. Hal tersebut berhasil menjadikan hubungan mereka semakin membaik. Di malam hari, Qian mencoba mengikuti saran Cheng Yao dengan menghidupkan suara hujan. Tetapi hal itu tidak berhasil sama sekali. Bahkan Qian juga meminta seseorang untuk memasak, agar sama seperti saat Cheng Yao memasak di rumah itu. Namun usaha tersebut tetap tidak membuahkan hasil. Akhirnya Qian kembali meminum obat yang diberikan dokter untuk dirinya. Kemudian Qian pergi keluar rumah, dan tak disangka Qian malah melihat Cheng Yao yang tertidur di sebuah supermarket. Ternyata hal tersebut hanyalah ilusi di dalam pikiran Qian. Sementara itu Cheng Yao masih bekerja lembur karena tugas yang Qian berikan padanya. Bahkan Cheng Yao tidak memiliki waktu untuk mencari tempat tinggal baru. Tak berselang lama Qian juga ada di sana. Kali ini Qian dengan berani mencubit pipi Cheng Yao, sebab ia ingin memastikan jika orang tersebut memanglah Cheng Yao. Hal itu pun sempat membuat Cheng Yao terkejut. Apalagi Qian memberikan sedikit rasa pedulinya pada Cheng Yao. Hal tersebut semakin membuat Cheng Yao mengagumi kepribadian Qian. Lalu Cheng Yao membuat mie sambil bernyanyi. Tak disangka lagi-lagi nyanyian itu terus saja berhasil membuat Qian tertidur.
Keesokan harinya, rekan kerja Qian dibuat heran karena melihat Qian yang tertidur pulas di sofa. Woo Jun juga ada di sana bersama mereka.